mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya. Masa gak ada anak makan gini, makan saya, ya kan? Kalau mau saya kita kenalan, oke? Baik, dimulai saya. Sekarang semuanya, oke? Apa tuh? Kamu. Ya. Kenalkan nama kakak Haji, salam kenal semua dan jelasan kelas kakak. Baik, udah pada kenal semua kan? Namanya siapa? Siapa namanya ini? Kak siapa? Oh ini siapa? Halo Pak. Banyak ya? Musik ya? Kita mulai materi yang kakak Haji sampaikan, ya. Untuk tema kali ini adalah penyuluhan dan manajemen tugas sekolah dengan baik bagi siswa. Jadi tolong didengarkan apa yang Kakak Haji bilang ya teman-teman. Kakak Haji. Maaf ya tadi saya lewat. Jadi ini tema kakak kita akan sampaikan yaitu penyuluhan manajemen tugas sekolah dengan baik bagi siswa. Nah, materi pertama adalah perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan adalah proses merumuskan strategi, menentu tujuan dan mengindikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya apa tujuan yang dicapai, misalkan memunculkan produk baru, misalkan laporan atau mengadakan acara. Terus untuk penjadwalan adalah proses menetapkan urutan durasi dan waktu pelaksanaan untuk setiap aktivitas atau tugas yang telah diidentifikasi dalam fase perencanaan ini. Ini adalah tahap kapan dan siapa. Penjadwalan fokus pada mengatur urutan tugas, menentukan durasi tugas, menetapkan tenggat waktu, mengolah sumber daya. Nah, mungkin itu aja singkatnya dari kakak. Selanjutnya akan disampaikan oleh kakak. Ke siapa yuk? Oh, ada juga. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih? Jadi, manajemen waktu adalah cara kita mengatur dan membagi waktu dengan baik antara belajar, istirahat,
siapkan semua alat yang kalian butuhkan seperti buku, pensil, ataupun air minum. Jika semua alat kalian sudah siap, kamu bisa fokus belajar dan menjadi membuat tugas kamu menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya adalah membagi tugas yang besar menjadi kecil. Di sini adalah cara yang efektif buat teman-teman mengerjakan tugas-tugas lebih mudah. Tugas yang besar bisa terasa menakutkan buat kita dan bisa membuat kita malas memulainya. Cara mengatasinya dengan membagi tugas itu menjadi beberapa bagian yang menjadi kecil. Contohnya kalau teman-teman misalnya ada tugas PKN rampung dari halaman 1 sampai 10, teman-teman bisa membaginya di hari yang pertama halaman 1 sampai 3, hari kedua halaman 4 sampai 6, hari ketiga bisa seterusnya dari halaman 7 sampai 10. Jadi setiap hari itu kita cicil tugasnya supaya nanti saat deadline-nya saat udah mau dikumpulin teman-teman itu enggak terasa berat untuk mengerjakannya. Juga bisa dikerjakan dari hal yang paling mudah juga. Misalnya teman-teman ada 2 mata pelajaran di hari yang pertama deadline-nya ada pelajaran matematika sama PKN. Dan teman-teman bisa kerjain dari yang paling mudah, misalkan matematika cuma tugasnya perkalian, yang PKN rampung. Teman-teman bisa coba kerjain yang perkalian dulu yang rampungannya bisa nanti malam ataupun di hari berikutnya. Terus fokus pada satu tugas, teman-teman jangan misalnya ada 2 mata pelajaran nih matematika sama PKN. Teman udah ngerjain PKN rangkuman dari 1 sampai 3, terus nanti aja baru di halaman 2 nanti aja MPK dulu deh, dan di MPK juga nanti dulu deh PKN lagi. Jadi kita harus fokus satu tugas kita selesaikan dulu, bisa mata pelajaran baru nanti kita lanjut lagi di mata pelajaran selanjutnya. Selanjutnya akan dibiasakan oleh. Oke, materi selanjutnya itu ada penggunaan teknologi. Sekarang kita zaman yang seperti ini namanya era modern. Kita semua pasti pernah pakai handphone, tablet, dan laptop. Kan kamu punya handphone nggak? Nah, ini namanya era modern. Sekarang penggunaan teknologi sangat masif. Kamu bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu mengambil tugas dan mencari informasi. Ada beberapa contoh yang aplikasi yang ada di media sosial. Dari media sosial ini kita bisa mencari video, informasi, atau yang kita butuhkan untuk sekolah. Misalnya kalau kita ingin tahu tentang bahasa Surya, kita bisa mencari video yang butuh dan kita bisa belajar lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, contohnya itu ada aplikasi pengingat atau tanda. Kalian juga suka buat tugas kan? Kalian ada yang suka buat tugas juga? Nah, aplikasi ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas kalian. Misalnya kita juga ada tugas memberikan nama tugas ini supaya nggak lupa. Jadi kita bisa rapi dan nggak berulang lagi deh. Materi selanjutnya adalah ya, terus selanjutnya itu ada menjaga konsistensi dan motivasi. Dalam menjaga konsistensi dan motivasi itu adalah kunci dari manajemen tugas yang baik adalah konsistensi. Mengerjakan sedikit demi sedikit setiap hari lebih baik daripada menunggu tugas sampai akhir agar kita konsisten dan motivasi kamu bisa lakukan ini. Terus selanjutnya itu pilih reward untuk diri sendiri. Misalnya nih kalian udah seminggu mencari tugas atau belajar buat ulangan, saya sekolah ulangan bisa nih kalian kasih reward untuk diri sendiri. Seperti misalnya nih kalian suka sebelah kan? Nah bisa aja nih kalian kayak di sebelah terus kayak oh ini tuh reward untuk diri sendiri. Kalian bisa nih buat main game seharian atau gimana gitu. Tapi itu kan tujuannya ya guys. Oke selanjutnya itu ada ingat tujuan. Misalnya tetap jaga semangat dengan ingat tujuan kamu belajar. Jadi kalian kan kalau pasti ya, kita lagi pasti mau SMP kan. Nah kalian tuh kayak pasti kalian tuh yang tujuan kalian untuk SMP tuh pasti harus dapat nilai yang bagus gitu, kayak untuk masuk sekolah kalian gitu. Terus atau membanggakan orang tua. Oke, di sini akan menjelaskan matematika ya. Tentang diskusi. Diskusi adalah saat bertukar pendapat atau ide. Dalam diskusi berdua seorang seperti teman belajar bersama-sama bisa membantu atau menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Contohnya nih, tugasnya ada PR. Mungkin satu teman tuh nggak ngerti PR tapi temannya tapi. Nah kalian tuh bisa saling berpikiran kalian seperti sama gambar menang ya. Oh ya kamu dong, kamu dong. Jadi kalian tuh sering berpikiran. Contohnya kalian tuh bersama menyelesaikan tugasnya dan pas boleh sama-sama gitu. Kamu juga ini tuh kalian tuh saling menjelaskan gitu, saling membantu. Kalau misalnya teman yang nggak ngerti, bantu teman yang lain yang nggak ngerti. Dan ini saling membantu itu lainnya begitu ya. Bukan berarti kalau misalnya ada tugas kalian dengan mentang-mentang teman yang nggak ngerti, udah biarin aja gitu. Nah itu adalah inti dalam temannya dalam satu kelas karena satu kelas itu keluarga, jadi kalian saling membantu, saling memahami gitu ya. Jadi kami dari saya. Selanjutnya mengenai materi yang kalau ini apa sih? Ya, kalau ini adalah proses ini untuk melihat sejauh apa sih saat kita belajar, kita harus kembali ke referensi dia. Kita belajar sampai mana sih? Contoh, kita mengerjakan matematika dengan soal yang sulit, kita evaluasi kembali soal yang mana sih yang sulit, soal mana yang bagian yang kita belum pahami. Nah itu sebenarnya evaluasi diri. Agar kita tahu soal ini yang susah, soal ini kita belum pahami. Nantinya kalian pahami soal itu. Dan bagaimana caranya sih kita untuk melakukan evaluasi diri? Caranya adalah kita setiap pakai buku, luangkan waktu untuk mengevaluasi tugas yang sudah kamu kerjakan. Contoh tadi, tanyakan kepada diri sendiri, apakah kamu sudah tepat waktu, apa yang terbaik di kehidupan. Dan evaluasi ini akan membantu mengenali kegiatan yang terbaik dan memperbaikinya. Kamu juga kami strategi apa, yang mana yang paling cocok buat kamu mengenai soal tugas yang sulit. Ya, saya lanjut terima kasih. Oke, tadi dari kakak Anu dan kamu oke, mungkin sekian dari materi dari kita dari kakak kalian. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas dan jawabannya kita mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum.
puja-puja bangsa di sana.